Chapter 157. Tutorial 2. Dengan kristal merah, saya bekerja membuat peralatan untuk digunakan pada tahap tutorial berikutnya. Menggunakan 1/10 kekuatan sihir stigma, saya memisahkan kristal merah menjadi 3 bagian yang sama. Kristal tajam untuk tombak, kristal lebar untuk kapak, dan sisanya untuk pancing. Tombak, kapak, dan pancing itu sederhana. Saya hanya harus membongkar papan kayu ruang tunggu, memotongnya, dan meletakkan kristal di ujungnya. Masalahnya adalah pancing. Saya tidak yakin apa yang harus dilakukan pada awalnya, tetapi akhirnya mudah menggunakan kekuatan sihir stigma. Segera setelah saya meresapi kristal merah dengan itu, kristal berubah menjadi zat semi padat empuk. Setelah bermain-main, substansi itu menjadi tali pancing yang panjang dan kokoh. Petik 2. Saya melihat tombak, kapak, dan pancing yang saya buat. Dengan tingkat kemahiran dexterity saya yang begitu rendah dan dengan aether tidak ada, mereka tidak melihat semua yang secara estetis menyenangkan. Namun, mereka kemungkinan besar lebih baik daripada kebanyakan barang yang diproduksi secara massal. Paling tidak, mereka cukup baik untuk digunakan dalam tutorial. Pada saat itu, jendela sistem muncul. Anda mendapatkan tekniknya, LV1 crafting. Oh, benar. Menara memiliki sistem teknik juga. Sama dengan. Kerajinan LV1. Asterisk Anda dapat dengan mudah membuat item LV0. Sama dengan. Power of Wish seperti permainan RPG. Melakukan tindakan tertentu yang diberikan pemain dengan bonus, tidak realistis. Teknik kerajinan seharusnya membiarkan saya membuat barang secara instan, melewatkan semua langkah perantara. Ini juga termasuk sistem leveling seperti kebanyakan RPG. Ada 10 menit tersisa sampai tutorial kedua dimulai. Cobalah mengakses komunitas. Ketika saya sedang berlatih mengayunkan kapak dan tombak saya, sistem memberi saya rekomendasi lain. Saya memikirkan salah satu sistem menara yang paling penting, komunitas. Sama dengan. Komunitas menara. Forum publik. Rumah pelelangan. Pembuatan grup. Kurir. Profil pemain. Sama dengan. Seperti yang diharapkan, komunitas menara memiliki banyak fungsi. Rumah lelang persis seperti apa kedengarannya, dan pembuatan grup adalah untuk membuat pesta. Profil pemain mirip dengan Facebook tetapi jauh lebih unggul. Profil pemain. Pemain dapat membuat 2 halaman profil, satu menggunakan nama panggilan mereka dan satu secara anonim. Setiap pemain memiliki kendali penuh atas cara menghias profil mereka. Mereka dapat mengubahnya menjadi toko dengan meletakkan barang untuk dijual atau menggunakannya untuk membeli dan menjual informasi. Saya mencoba mengklik setiap fungsi. Profil pemain dapat digunakan setelah tutorial. Rumah lelang dapat digunakan setelah tutorial. Messenger bisa menjadi. Seperti yang saya pikirkan, forum publik adalah satu-satunya fungsi yang saat ini tersedia. Forum publik. Sama dengan. Apakah saya poster pertama? 3. Wow, ini menarik. Seseorang mengomentari utas ini. Saya perlu tahu apakah ada orang lain yang hidup. 6. Adakah yang sudah menghapus tutorialnya? 2. Sama dengan. Hanya ada 3 post di sana. Sepertinya semua orang sibuk mencoba menghapus tutorial. Saya membuat posting juga. Mari berbagi informasi. Jumlah tampilan naik segera setelah saya mempostingnya, dan seseorang mengomentari posting tersebut. Tanda hubung tanda tanya. Ekstra 7 NIM. Mengapa kamu di sini? Tunggu, apakah Anda ekstra 7 yang saya tahu? Petik 2. Bagaimana orang ini mengenal saya? Saya memiringkan kepala dan memeriksa nama panggilan komentator. Julukan komentator itu adalah Nayun Jajangman. Bagian, Nayun, dari nama itu membuatku sedikit tidak nyaman, tetapi karena aku begitu akrab dengannya, aku terkejut lebih dari apapun. Dia di sini juga. Tahap tutorial kedua, Way of Survival, akan dimulai kapan saja. Mohon bersiap-siap. Saya mencoba berkomentar, tetapi peringatan sistem lain muncul. Saya mematikan komunitas dan bangun dengan semua peralatan yang saya buat. Saya siap. Sekarang Anda akan ditransfer ke tahap tutorial kedua. Iya nih. Bersamaan dengan peringatan sistem, ledakan cahaya putih meletus. Saya menutup mata. Aku bisa merasakan kehangatan dari partikel-partikel cahaya yang menyelimuti tubuhku, juga sensasi aneh seolah aku melayang di udara. Teseses. Segera, saya bisa merasakan bahwa saya mendarat di permukaan yang lembut. Saya membuka mata saya. Aku di sini. Cuaa. Suara gelombang tenang terdengar. Berdiri diam, saya melihat ke depan. Lautan tak terbatas tersebar di cakrawala. Saya berdiri di pantai berpasir. Di belakang saya, banyak pohon palem membentuk hutan lebat. Tempat ini adalah pulau kecil tak berpenghuni. Tujuan tutorial, bertahan selama 14 hari. Dari tutorial kedua, Anda akan diberi peringkat berdasarkan kinerja Anda dan akan dihargai sesuai dengan itu. Tujuan dari tutorial kedua adalah bertahan hidup. Untuk tetap hidup di daerah tanpa batas ini selama 14 hari. Namun, itu layak mempertaruhkan lebih banyak bahaya dalam tutorial ini.
Imbalan berbasis kinerja adalah sesuatu yang melampaui standar tutorial. Coba pikirkan atau berteriak, jendela status. Peringatan sistem lain muncul. Saya melakukan apa yang dikatakan. Jendela status. Sama dengan. Nama panggilan, ekstra 7. Vitalitas 43/100. Kekuatan ajaib 30/30. Hitungan keterampilan, 1. Keterampilan bonus, acak dadu. Sama dengan. Vitalitas dan kekuatan sihir saya, efektif HP dan MP saya, dihitung secara numerik. Kekuatan sihir saya bukan 0 kemungkinan besar karena saya kehilangan fisik disfungsi sihir saya. Tetapi mengapa sistem ingin saya melihat ini? Vitalitas dipengaruhi tidak hanya oleh kerusakan tetapi juga kelaparan dan kelelahan. Ketika vitalitas Anda mencapai 0, pemain ekstra 7 akan mati. Pemain yang mati dalam tutorial tidak dapat bangkit kembali. Begitu, jadi dia menyuruhku makan sesuatu. Pasti mengkhawatirkan saya, baik hati, sopan. Kuhum. Terima kasih. Saya menjawab dengan penuh semangat dan melihat sekeliling. Meskipun saya berdiri di darat, tidak ada yang bisa dimakan di pulau dengan kesulitan tertinggi. Dengan kata lain, saya harus mencari makanan di laut. Itulah alasan saya membuat pancing dan kapak. Untuk menangkap ikan dan membuat perahu. Menggeram. Perutku menggeram. Saya mulai merasa lapar. Sebelum membuat perahu untuk berlayar ke lautan, saya mengambil pancing dari inventaris saya. Karena saya bisa menggunakan kelapa dari pohon palem sebagai sumber air, mencari makanan adalah prioritas utama saya. Biarkan aku berpikir. Aku menatap pancing di tanganku, lalu memegangnya dengan kedua tangan. Sebelum datang ke menara, saya berlatih memancing untuk tujuan yang tepat ini. Petik 2. Huap. Saya mengayunkan pancing dengan gerakan besar. Apa? Pancing menarik busur di udara. Rasanya lebih alami dari yang saya kira. Itu sebagian karena saya berlatih memancing sebelumnya, tetapi mungkin lebih berkaitan dengan fakta bahwa dexterity dan master sharpshooter membantu dalam memancing. Celepuk. Kait itu tenggelam ke laut. Waktu berlalu tanpa bicara. Saya semakin lapar, tetapi pancing tetap tidak bergerak. Saya tidak menggunakan umpan apapun, tetapi karena kail dibuat dengan kristal merah, saya tidak membutuhkannya. Monster laut harus mencium aroma kekuatan sihir dan datang. Petik 2. Saya terus menunggu. Saya memiliki keyakinan kuat pada keberuntungan saya. Setelah sekitar 30 menit, permukaan air menunjukkan sedikit perubahan. Pancing menegang. Jelas ada sesuatu yang menggigitnya. Apapun itu sangat kuat. Pancing kayu melengkung. Petik 2. Setelah berulang kali mencoba menggulung ikan, saya mengambil tombak saya. Dengan vitalitasku yang rendah, melakukan ini adalah buang-buang waktu. Pada akhirnya, membunuhnya kemudian mengulurkannya sama dengan mengulurkannya lalu membunuhnya. Sambil memegang tombak saya dengan kuat, saya dengan tenang mengamati ikan bergerak di bawah air. Kemudian, saya melemparkan tombak. Meskipun stat kekuatan saya disegel 65%, itu masih di atas 2 poin. Dipukul dengan tombak, ikan itu berhenti bergerak, dan aku dengan mudah memasukkannya. Anda mendapatkan tekniknya, LV1. Penangkapan ikan. Asteris Anda memiliki peluang lebih besar untuk menggigit ikan kail Anda. Kamu melihat laut yang mengkilap. Informasinya telah direkam di player ensiklopedia. Petik 2. Monster laut. Monster ensiklopedia. Glossy Safish, monster laut level 7 tingkat rendah. Sebuah monster laut yang rasanya seperti ikan tenggiri. Saya mengambil tombak yang mencuat dari punggung ikan lalu memulai api unggun. Memulai api itu mudah. Saya hanya perlu menggosok beberapa kayu yang saya kumpulkan dengan kapak kristal merah. Begitu api menyala, aku menggantungkan pelaut yang mengkilap di atasnya. Teseses. Safish mengkilap menetes dengan minyak ikan lezat saat dimasak. Waktu yang sama. Bos, yang menyelesaikan tahap pertama dari tutorial kesulitan tersulit dalam sekejap mata, sedang duduk di pantai berpasir dalam meditasi. Petik 2. Mengulangi napas dalam-dalam, dia mencoba memindahkan bayangannya ke air. Namun, bayangan itu tidak membentang jauh, hanya berputar-putar di sekitarnya sebelum menghilang. Itu karena pembatasan stat 93% dia berada di bawah. Petik 2. Dia mencoba lebih dari selusin kali tetapi gagal setiap kali. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba memancing dengan kekuatan sihir. Menggeram. Dia merenung, aku lapar. Saya harus makan sesuatu. Haruskah saya menyimpan persediaan makanan darurat tiket oranye? Petik 1. Dia bangkit dan mulai berjalan. Segera, dia menemukan sebuah batu besar. Dia segera berharap menemukan beberapa kepiting di bawahnya. Dia perlahan mendekati batu. Kemudian, dia mengambil batu itu dan melemparkannya ke samping. Ada kepiting pertapa yang terkejut di bawahnya. Bos dengan cepat bergerak dan meraih kepiting pertapa. Petik 2. Sekarang, dia perlu memasak. Dia membuka inventarisnya. Meskipun dia sudah makan semua makanan yang datang dengan tiketnya, dia masih memiliki kompor dan penggorengan yang datang sebagai satu set. Tak.
Dia menyalakan kompor dan menaruh kepiting pertapa di wajan. Petik 2. Sesep. Makanan. 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 Saat dia bergumam, matahari mulai terbenam. 18 jam berlalu sejak dimulainya tutorial kedua. Koong, koong, koong. Saya menabrak pohon dengan kapak saya. Karena kapak kristal merah adalah senjata atribut api, pohon itu tidak bertahan lama. Kiik. Dengan hanya 5 ayunan, pohon itu tumbang. Itu sudah cukup. Itu adalah pohon yang ke-30. Mereka semua terbiasa membuat perahu. Pulau dengan kesulitan tertinggi tidak memiliki makanan, dan dari tutorial kedua, ada sistem peringkat berbasis kinerja. Seberapa jauh saya bertualang, berapa banyak monster laut yang saya buru. Semua ini berkontribusi pada peringkat, jadi meninggalkan pulau adalah suatu keharusan. Inventaris. Persediaan saya saat ini dipenuhi dengan bahan-bahan yang bermanfaat, seperti tulang dan kulit monster laut. Saya mengeluarkan item yang diberi label oleh sistem sebagai kulit keras ikan merah. Kerajinan. Lalu, saya menggunakan crafting untuk membuat string. Kulit keras ikan merah telah digunakan untuk menghasilkan benang. Trait, Dexterity, berlaku untuk kerajinan. Kamu membuat benang tangguh LV 1. Menggunakan crafting, saya bisa melewati langkah-langkah menengah crafting seperti di game sebenarnya. Wah. Sekarang setelah selesai, saya mengambil kapak saya dan pergi ke tempat semua kayu gelondongan dikumpulkan. Ses. Dengan bantuan Dexterity, saya mulai mencukur permukaan log. Untuk membuat perahu layar yang tepat, saya harus membuat permukaan kayu sehalus mungkin. SSS. Setelah sekitar 1 jam kerja keras, Yggdrasil Lift terkesan dengan usaha Anda. Saya menerima peringatan sistem lainnya. Coba periksa daun Yggdrasil. Tunggu sebentar. Saya segera meletakkan semuanya dan membuka inventaris saya. Sama dengan. Daun Yggdrasil. Blessing of Adventure. Asteris tubuh Anda menjadi lebih ringan saat Anda memiliki item ini di inventaris Anda. Peningkatan kecil pada kemampuan fisik Anda. Asteris Anda dapat memberikan berkah kecil untuk item. Berkat akan menjadi lebih kuat, lebih banyak terkait dengan petualangan. Sama dengan. Seperti yang dikatakan sistem, Yggdrasil Lift memiliki efek baru. Bagus. Meskipun efek pertama memberikan peningkatan minor, saya menyukai bagaimana efeknya dapat diterapkan pada seluruh kemampuan fisik saya. Efek kedua sepertinya bagus karena berbunyi, berkah. Terima kasih. Saya menutup inventaris dan kembali bekerja di atas kapal. Ses. Suara log sedang dipotong. Kuak. Suara log diikat bersama dengan sebuah string. Petik 2. Setelah 3 jam kerja keras, saya akhirnya selesai. Saya bangkit dan menggeliat. Saya merasa agak pusing. Selanjutnya adalah kelapa. Saya mulai melemparkan kelapa di atas kapal saya untuk digunakan sebagai air. 1, 2, 3, 4, 5. 23. Hampir setengah kapal dipenuhi kelapa. Coba beri kendaraan kecil berkah. Petik 2. Oh benar. Saya hampir lupa. Inilah mengapa bagus untuk bersikap ramah pada sistem. Ada kemungkinan besar bahwa Yggdrasil Lift mendapat efek baru karena saya sudah sangat sopan terhadap sistem. Saya mengambil Yggdrasil Lift dari inventaris saya dan melambaikannya di atas perahu layar saya. Berkat Yggdrasil menyelimuti perahu layar. Permukaan perahu layar menjadi dilapisi dengan kekuatan sihir. Sekarang kamu akan memiliki petualangan yang lebih mulus. Jendela status. Saya membuka jendela status dan memeriksa spesifikasi perahu layar. Sama dengan. LV 1. Perahu layar kokoh dengan LV 2 Yggdrasil's Blessing. LV 1 perahu layar yang kokoh. Daya tahan LV 1. Kecepatan LV 1. Keselamatan LV 1. LV 2 berkat kecil Yggdrasil. Meningkatkan semua efek dari perahu layar kokoh dengan 1 tingkat. Sama dengan. Petik 2. Oh. Level adalah aspek penting dari peralatan. Level Yggdrasil's Blessing mengangkat item. Ini sama sekali bukan berkah kecil. Terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan rasa terima kasih ini. Sampai saya menaklukkan menara ini, itulah. Petik 1. Sekarang, saatnya berlayar. Saya mendorong perahu layar ke air. Lalu, aku melompat dengan dayung. Angin sepoi-sepoi bertiup dari saya. Aku mendayung ke depan. Perahu layar mulai bergerak maju. Tujuan saya untuk tutorial kedua adalah sederhana. Pergi sejauh mungkin dan membunuh monster laut sebanyak mungkin. Meskipun beberapa hal mungkin menjadi sedikit berbahaya, itu hanya akan meningkatkan rankingku. Tetapi setelah sekitar 30 menit mengayuh, saya melihat sekilas pulau lain. Bukan itu masalahnya. Ada siluet seseorang di pantai. Apakah aku melihat ini dengan benar? Sempit mata saya fokus pada pulau yang jauh. Seketika, visi saya melebar, dan pemandangan pulau itu menjadi jelas.